kita akan mengangkat satu topik untuk mengambil pelajaran yang sangat bagus dari kisah Muhammad Al-Fatih, sang pembebas Konstantinopel ya Mbak Nima, yang merealisir bisyarah atau kabar gembira yang dijanjikan oleh Rasul setelah 825 tahun. Jadi apa yang mau kita pelajari, kita nanti akan mencoba menelusuri bagaimana seorang Al-Fatih itu dilahirkan, bagaimana seorang pemimpin dan juga generasi berkualitas pemimpin itu dilahirkan. Jadi dia bukan profil atau sosok yang lahir dengan sendirinya atau muncul dengan instan, tetapi ada desain, ada sistem, ada ikhtiar-ikhtiar yang melahirkannya, begitu Mbak Nima. Ada desain, ada sistem, ada ikhtiar. Jadi nanti kita akan belajar dari situ sehingga bisa melihat ketika kita mencita-citakan sebuah visi besar untuk anak kita. Sejauh mana kemudian kita merealisirnya, menunjukkan keseriusan meraihnya itu dengan menapaki langkah-langkah untuk menuju kepada terlahirnya atau terciptanya, teraihnya visi tersebut. Nah, itu nanti kita bisa lihat ya. Masya Allah, apalagi yang punya anak laki-laki ya. Tidak hanya laki-laki. Saya kok jadi baper ya. Iya. Jadi kalau kemudian kita belajar dari kisah Muhammad Al-Fatih itu, mungkin kalau ada yang belum pernah mendengar kisahnya Muhammad Al-Fatih, sekilas saja saya sampaikan dulu. Jadi Muhammad Al-Fatih itu adalah, atau yang dikenal sebagai Mehmed II ya, adalah putra dari Sultan Murad. Beliau adalah putra dari Sultan Murad II yang merupakan khalifah ke-6 di Daulah Utsmani ya, yang pada saat usia 24 tahun beliau kemudian berhasil merealisir sabda Rasul yang mengatakan bahwa satu saat nanti Konstantinopel itu akan ditaklukkan, akan dibebaskan oleh kaum muslimin. Sebuah janji yang kalau mungkin kita adalah orang yang tidak memiliki keimanan kepada bahwa Rasul adalah orang yang terpercaya, apapun kalimat yang beliau sampaikan adalah wahyu dan yang disampaikan kepada beliau, mungkin kita akan mempertanyakan, wong kita masih mengalami situasi yang berat kok kemudian bilang bisa membebaskan satu wilayah yang hari itu dikuasai oleh negara adidaya, begitu ya. Tapi itulah, ternyata kemudian 825 tahun, berarti 8 abad lebih ya Mbak Nima, ternyata janji Rasul itu ketemu dengan buktinya bahwa memang Rasul tidak pernah berbohong. Ketika Muhammad Al-Fatih masuk ke dalam kota Konstantinopel itu, dia mengatakan Rasul kami tidak pernah berbohong. Rasul kami tidak pernah bohong. Bayangkan 8,5 abad itu berapa generasi? Berapa generasi itu? 100 abad saja itu bisa 2 atau 3 generasi ya. Mempertahankan keyakinan bahwa kaum muslimin lah yang akan membebaskan Konstantinopel dari Romawi selama berabad-abad. Itu kan berarti kan menurunkan, mewariskan kepada generasi-generasi yang berikutnya itu bahwa seorang muslim dia memiliki keyakinan secara mutlak atas segala apa yang diwahyukan oleh Allah. Kan gitu kan ya, yakin pasti benarnya. Ini berarti bicara tentang keimanan. Betul, dasarnya nanti pertama itu makanya kita belajar dari keimanan dulu. Pelajaran pertama adalah tentang keimanan begitu. Pelajaran pertama tentang Al-Fatih ini adalah pelajaran tentang keimanan dan keyakinan bahwa apapun yang dikatakan oleh Allah, apapun yang kemudian diwahyukannya kepada Rasulnya, maka itu adalah kebenaran. Tidak mungkin itu salah, gitu. Pasti benarnya. Berarti keimanan dan keyakinan ini yang kemudian menjadi fondasi awal ya. Awal. Dan itu kalau kemudian tidak terpelihara dan diwariskan dari generasi ke generasi, tidak mungkin ada. Nanti tidak mungkin ada pada perjalanan sejarahnya Fatih ini ada seorang ayah yang meyakini, yang kemudian menyiapkan visi besar untuk anaknya, yang menyiapkan desain dan strategi dan rancangan untuk anaknya bisa menjadi seorang panglima terbaik yang diceritakan oleh
hadis Rasul tersebut kan. Jadi desain ini sudah dirumuskan. Iya, Kalau sekarang pertanyaan dari Dulur El Victor, Ustazah saya terlambat, Ustazah saya belum mendesain. Dulu dari ideal dulu lah, nanti di belakang kalau kemudian kita diskusi untuk bagaimana merevisi yang sudah kadung gak punya desain belas gitu ya. Ya, jadi artinya yang pertama ini penekanannya adalah keistimewaannya kaum muslimin itu dia punya keimanan yang melampaui masa, melampaui zaman yang ada di hadapannya saat itu. Ketika kemudian Rasul menyampaikan perintah misalkan begini ya, ajarilah anakmu memanah, berkuda, berenang. Memanah, berkuda, berenang. Iya. Kalau sekarang ada orang yang mengatakan Islam itu ya hanya untuk ajaran di Arab itu, Arab. Rasul dulu itu mengatakan ajari anakmu memanah, berkuda, berenang. Kalau hanya untuk Arab, maksudnya berenang itu di mana? Onda saja Di gurun pasir. Di gurun pasir maksudnya. Mekah itu tuh dikelilingi oleh bukit-bukit batu yang seperti mengisolir kota Mekah kan begitu kan ya? Betul. Artinya ini tuh memang Rasul itu menyampaikan Islam itu memang untuk seluruh alam. Untuk ke depan. Memang untuk seluruh alam. Ketika Rasul mengatakan utrubul lima walau bisin, para sahabat kan nggak kemudian apa itu? Tapi kan yakin dulu apa yang dikatakan pasti benar ya, pasti memang adanya, begitu kan ya? Nggak kemudian berenang di pasir gitu kan? Nggak gitu. Mereka langsung menangkap itu adalah perintah yang kemudian diajarkan, meyakini pasti benar, nggak mungkin salah Rasul itu, gitu kan ya. Maka kemudian mereka lakukan itu apa yang diperintahkan. Ketika Rasul mengatakan bahwa belajarlah sampai ke negeri Cina, itu kan pada perjalanan generasi berikutnya. Ketika para sahabat dan generasi berikutnya itu, para sahabat kan, karena ada Sa'ad bin Abi Waqqas yang makamnya itu ada di Guangzhou ya, di Cina. Ya, di Cina. Itu kan sebelum sampai ke sana, itu kan berarti kan mereka mencari itu di mana Cina itu. Ketika kemudian itu bisa sampai ke sana ternyata harus melewati ketemu dengan satu negeri yang mereka tidak ngerti bahasanya, mereka belajar dulu bahasa itu dari Arab ke bahasa itu. Negeri itu ternyata hanya bisa supaya bisa berkomunikasi dengan negeri yang berikutnya itu ternyata ada bahasa lagi yang lain. Dia pelajari lagi. Sampailah kemudian ke Cina, sehingga sampai ke Cina itu dia ternyata para sahabat itu harus menguasai sekian bahasa. Dan itu karena dorongan apa? Dorongan iman, karena yakin bahwa Rasul itu loh nggak mungkin keliru. Mereka diperintahkan sampai ke sana, mereka temukan itu kan begitu kan ya. Jadi dorongannya ini adalah Dorongan iman. Dan tidak kemudian dikundi, gitu, nggak ada peta, nggak ada pesawat, nggak pakai begitu. Jadi yakin dulu, iman dulu. Termasuk ini tadi kisahnya Al-Fatih ini. Ketika Rasul masih kondisinya itu loh belum settle. Beliau itu belum menjadi seorang kepala negara yang memiliki kekuatan atau belum menjadi negara adidaya, kan belum masa Rasul itu. Tapi kemudian ketika beliau mengatakan bahwa Latuf Tahan Al-Konstantinia dibebaskan, pada masa itu kan para sahabat tidak kemudian dibebaskan dari Hong Kong, kan enggak gitu. Itu anak-anak Kan enggak gitu, maksudnya kan itu mau disampaikan bahwa memang mereka yang langsung yakin apa yang disampaikan Rasul itu pasti benar, pasti yakin benar, karena wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul ngomong apapun itu sebenarnya hakikatnya adalah wahyu. Kalau itu hadis, kontennya dari Allah, redaksionalnya sudah dari beliau, kan begitu. Jadi mereka meyakini itu, sehingga ketika mereka meyakini bahwa mereka mendengar kabar gembira bahwa kaum muslimin nanti itu akan besar, bahkan dia bisa membebaskan wilayah yang dikuasai oleh adidaya saat itu, diantaranya Romawi. Maka kemudian kita melihat sejak khalifah setelah beliau sampai 825 tahun sesudahnya, mereka semua bersiap untuk meraih bisyarah yang mengatakan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin pasukan yang membebaskan Konstantinopel itu. Sebaik-baik pasukan adalah pasukan itu. Mereka ingin mewujudkan itu pada diri mereka bahwa sayalah pemimpin terbaik itu. Sayalah pasukan yang disiapkan menjadi pasukan terbaik itu kan begitu. Mereka melakukan ikhtiar begitu. Tapi kemudian ternyata dalam perjalanannya, setelah kita yang tahu hasil akhirnya, kalau generasi sahabat kan enggak ngumani bahwa ternyata setelah 8 abad lebih, berarti setelah tabiin berarti. Oh lebih. Ini kan masanya Utsmani sudah. Jadi khalifah ke-6 ya. Itu 8,5 abad itu tadi kan saya katakan kalau satu abadnya saja itu bisa 3
generasi. Itu kan berapa kali dia harus mentransfer keyakinan itu kepada generasi Berarti rentang berikutnya waktu yang berikutnya. begitu panjang ya. Dan bisa jadi di situ itu kemudian ada banyak bisa jadi loh ya, mungkin ada banyak yang mencibir tentang visi besar itu Dalam perjalanan dalam itu perjalanan pasti. itu bisa jadi apa nggak pernah kejadian 8,5 abad 800 tahun ya berhasil berapa banyak sudah para khalifah yang mempersiapkan ekspedisi tersebut dan seterusnya kan nggak pernah terrealisir, tapi ternyata Sempat ada usaha-usaha. ya usaha itu tidak pernah berhenti sejak khalifah pertama, ada rintisannya sudah. Jadi rintisan mulai Tak dari khalifah terus pertama dilakukan sampai karena terus keyakinan berlanjut. bahwa memang Islam berarti sampai ke sana begitu, Terjaga, sampai ya. membebaskan ke sana itu dijaga. Maka keyakinan ini, keyakinan pelajaran pertamanya kan keyakinan bahwa Allah itu segala firman-Nya adalah benar. Perintahnya itu pasti mengandung kemaslahatan. Apa yang dikabarkan oleh Rasul itu benar. Sehingga ketika kemudian apa yang diperintahkan itu juga kita yakini, itu pasti akan membawa kebaikan. Itu sesuatu yang harus diyakini oleh kaum muslimin tanpa reserve, tanpa sebuah keraguan, tanpa ada bibu lagi begitu. Kalau masalah keimanan itu ya mas 100%. Yakin dulu. Yakin dulu. Yakin dulu bahwa Allah itu ada. Yakin dulu bahwa Allah itu yang telah menciptakan kita, alam semesta, semua dunia ini. Yakin dulu bahwa Allah itulah yang memiliki aturan terbaik untuk kita terapkan, kan gitu kan ya. Masalah ketika menerapkannya itu manusiawi, kita al-imanu yazid wa yankus, kadang-kadang kalah dengan godaan setan, kadang-kadang kemudian dalam keadaan keimanan yang bagus karena ketaatan yang dibiasakan membuat kita mudah melakukan ketaatan yang lain. Itu persoalan yang lain. Berarti kan itu ada ikhtiar yang lain. Tapi masalah keyakinan ini itu ada dulu gitu loh. Itu pelajaran yang pertama nih, tentang keimanan ya. Dan yang kedua adalah ditransfer, dipelihara dari masa ke masa. Bayangkan kalau kemudian generasi sahabat itu tidak amanah menyampaikan Islam ini dari mereka ke kita, itu seberapa jauh ya. Sehingga kemudian ketika di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan Allah memelihara Al-Quran itu, sementara kita memahami Al-Quran itu dilewatkan generasi pertamanya itu adalah para sahabat yang mereka adalah kaum Arab, maka kita juga meyakini bahwa mereka itu adalah orang-orang yang amanah. Dan kemudian malah kita serang begitu loh. Anunya itu kita malah menjelek-jelekkan satu kaum yang lain dengan kemudian menaikkan atau merasa asobiah dengan kaum kita. Itu sebenarnya tidak diajarkan oleh Islam. Kita malah belajar dari sejarah bahwa Islam yang sampai kepada kita, Quran yang sampai kepada kita dengan terpelihara itu dikehendaki oleh Allah pertama kali dilewatkan melalui lisan Rasul. Lalu generasi terbaik penyampai pertama itu generasi para sahabat. Mereka semuanya memang kebetulan Allah kehendaki kaum Arab, kan begitu. Sehingga kita kemudian tidak kemudian menjadi orang atas nama asobiah kemudian anti kepada kaum tertentu. Ya, itu yang berikutnya ya. Oke. Lalu setelah kemudian kita mencoba mempelajari kisahnya lagi, maka kita akan temukan bahwa ketika seorang itu menjadikan keyakinannya kepada Allah itu sebagai satu fondasi, maka dia akan mendapatkan atau memiliki satu kekuatan yang akan melampaui masa dan tempat atau kondisi yang dihadapi, akan membuat dia sangat kreatif melampaui zamannya gitu. Misalkan contohnya Sederhananya apa? Kalau kita belajar kisahnya Muhammad Al-Fatih ini, itu kan berkali-kali ekspedisi dikirim itu kan gagal karena memang bentengnya Romawi itu sangat kuat. Dan akhirnya yang berhasil membuat Al-Fatih itu menembus benteng itu adalah ketika dia mengambil satu uslub atau satu cara memperjalankan atau memindahkan 72 kapal dalam masa semalam itu melewati Bukit Galata. Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh masa itu begitu ya. Tapi karena saking kuatnya dorongan bahwa kita ini mau merealisir kabar gembira dari Allah, kita ini pasukan terbaik, kita generasi terbaik, kita adalah pemimpin yang terbaik. Itu setelah pengepungan 50 hari berhasil, seorang pemuda yang baru berusia 24 tahun itu memiliki sebuah ide yang sangat brilian, yang mungkin orang kapal itu ya jalannya di laut,
Ini kok naik bukit, bukan sekedar di daratan ya. Nah bukitnya itu kan, bukan kemudian hanya batu atau pasir yang lempeng lurus gitu kan, enggak. Dia harus memotong-motong pohon-pohon, melewati hutan, melewati kayu-kayu, dia harus potong itu. Dia harus minyai, dia harus hampiri itu dengan daun-daun, dia harus minyai dengan menyembelih lemak-lemak hewan untuk kemudian membuat kapal itu bisa berjalan dalam semalam. Langsung di situ ketika pagi hari orang-orang Romawi bangun, mereka kaget, loh sudah di depan mereka. Masya Allah. Seperti kisah sang goyang. Kalau ini kan dorongan iman. Maka ketika seorang itu yakin bahwa oh iya memang menuntut ilmu itu wajib gitu ya. Ketika dia menghadapi satu kondisi yang sepertinya sulit, saya tidak punya dana, saya anak yatim, saya mungkin itu akan menghasilkan pada dirinya itu sebuah keyakinan Allah itu tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang kita tidak mampu. Dia akan cari jalan merealisir upaya memenuhi melaksanakan perintah Allah itu dengan semampu yang dia punya, begitu loh. Karena dia tidak akan menghitung berhasil atau tidak itu dan hanya hitung-hitungan kekuatan materi atau fisik. Dia punya Allah. Allah itu sumber dari segala kekuatan apapun di dunia ini. Maka kemudian kita bisa melihat memang para kaum muslimin itu memang pada masa sejarahnya manapun masa apapun memang melakukan hal yang nggak pernah kayak mustahil loh. Makanya kita membaca kisah-kisahnya para sahabat kan kayak dongeng, saking hebatnya, saking luar biasanya. Makanya kemudian sering ini dongeng gitu, jadi saking kayak dongeng. Salahuddin Ayyubi itu ketika menghadapi pasukannya waktu itu kan gabungan ini ya pasukan Eropa di dalam perang salib. Mereka memiliki kapal-kapal yang besar-besar dengan sekian banyak pasukan bersenjata lengkap dengan baju besinya, senjatanya dan seterusnya. Kemudian ternyata kan apa yang diambil strategi oleh Salahuddin Ayyubi juga nggak terfikirkan oleh panglimanya pasukan Eropa ini. Jadi mereka hanya membuat kapal-kapal yang kelihatannya kok cuma gedek-gedek atau rakit-rakit yang isinya hanya kayu-kayu yang diikat, diruncingi lalu diikat kuat begitu, lalu dihadapkan dengan dengan kapal-kapal besar yang dimiliki oleh pasukan Eropa. Dia tertawakan kan begitu kan. Tapi ternyata kan itu belum selesai gitu loh. Ketika sampai di tengah laut mereka bertemu, sebelum bertemu gedeknya kaum muslimin tadi kan orang-orang pasukan kaum muslimin yang mengantarkan ke tengah ini kan kemudian terjun ya kan gitu ya, ada panah yang menjadi tanda, panah berapi yang dikirimkan oleh Salahuddin Ayyubi untuk mengenai gedek itu, dan itu rencananya seperti itu, menghancurkan pasukan itu di tengah laut sebelum tanpa kemudian ada pasukan yang menghadapi mereka, cukup dengan rakit-rakit itu tadi ya. Jadi nabrak di situ, tenggelamlah kapal itu, terbakar, pasukannya semua komplit, baju besi, nggak bisa berenang, tenggelam semua, nggak pakai ada perlawanan di daratan sama sekali. Strategi perang yang luar biasa. Nah, maksudnya kok sampai ada pemimpin yang punya mengerahkan segenap seperti itu, pikirannya, usaha terbaiknya untuk memikirkan itu. Karena apa? Kalau semata-mata karena dorongan atau motivasi yang sifatnya materi, karena dia ingin meraih uang atau karena dia ingin atau sifatnya maknawi ingin mendapatkan pujian, tidak akan bisa mengatakan kepada kehebatan seperti itu. Tetapi ketika dimensi itu bahkan melampaui masanya, kan ini ada urusannya dengan setelah saya mati, saya meninggalkan kehidupannya seperti apa untuk generasi sesudah saya, maka effortnya itu luar biasa. Ketika kita menginginkan jangan sampai anak-anak saya, generasi saya nanti itu rusak oleh LGBT, generasi saya setelah saya, di bawah saya itu kemudian dirusak oleh orang-orang yang merusak agama ini, dan itu nanti ada urusannya yang saya tanggung jawabkan di hadapan Allah di akhirat nanti setelah saya mati, karena saya tahu bahwa itu salah tapi saya diam saja, maka itu akan mendorong saya untuk melakukan aktivitas yang usaha terbaik begitu. Karena bukan sekedar Anda mau menghalanginya atau mau membeli saya dengan uang, nggak level dengan surga Allah. Orang tuanya Muhammad Al-Fatih ini kan karena dia meyakini janji dan bisyarah yang disampaikan oleh Rasul itu, kemudian menjadikannya sebagai visi besar yang mau dia realisir, visi besar yang mau dia realisir kepada anaknya. Dia menjadi orang yang kemudian memulai ikhtiar itu untuk merealisir visi besar itu. Dia siapkan upaya untuk melahirkan pasukan terbaik, dan dia ciptakan, dia cetak
anak saya inilah yang akan menjadi pemimpin terbaik sebagaimana dikabarkan oleh Rasul itu. Maka kemudian kita lihat upaya pertamanya itu adalah kalau terkait dengan Al-Fatih. Bapaknya Al-Fatih ini senantiasa menyampaikan, mengkomunikasikan visi besar ini pada anaknya. Jadi kayak kalau bahasa kita gitu ya, nah kamu itu. Jadi dia ceritakan tentang Konstantinopel, dia tunjukkan tempatnya, dia sampaikan bahwa Konstantinopel itu yang di sana. Mungkin sekarang kita bisa tunjukkan geografinya begitu ya. Wilayah ini, Yaman ini nak, misalnya kalau sekarang ya, Yaman ini nak, ini hari ini itu mereka kelaparan, mereka menderita karena sebenarnya kekayaan alamnya itu luar biasa, tapi karena sedang dijajah, dihabiskan, diambil oleh para penjajah itu sumber daya alamnya, mereka itu kelaparan. Itu kamu disampaikan ke anak. kamu nanti akan membebaskan, kamu nanti akan mengatur kehidupan di sana supaya sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah, sehingga kemakmuran itu akan bisa dirasakan oleh rakyat di sana, sebagaimana ketika Umar bin Abdul Aziz memimpin. Misalnya seperti itu kita sampaikan itu kan ini namanya bahasa visi ya. Betul. Kita ketika kemudian menceritakan tentang Umar bin Khattab, bagaimana dia berkeliling memeriksa apakah ada rakyatnya yang masih belum mendapatkan pemenuhan terhadap kebutuhan pokoknya. Lalu ketika menemukan, dia bersegera memenuhinya, memanggul sendirian dan seterusnya itu. Ketika kita sampaikan, kita kemudian sampaikan pada anak kita, kamu nanti nak juga akan menjadi pemimpin seperti Umar bin Khattab ini. Subhanallah. Jadi kita memang mengkomunikasikan visi besar itu, apa cita-cita yang kita harapkan anak kita itu menjadi itu kepada dia, supaya dia kemudian tertransfer ya. Dan semangatnya anak itu akan terus terpelihara. Ya, Setiap kita kemudian misalnya membelikan buku yang begitu ya. Umi belikan buku ini peta tentang tentang geografi. Nanti Umi akan ceritakan di mana tempatnya Afrika, di mana tempatnya Asia, di mana tempatnya Amerika, di mana, misalnya begitu ya. Di mana itu yang kisah Turki, di mana itu Mekah, di mana itu untuk apa? Karena nanti kan, misalkan kalau saya, karena Hafid nanti kan akan menjadi pemimpin yang akan mengurusi urusan umat rakyat yang ada di situ. Harus tahu wilayahnya, harus ngerti wilayahnya. Misalnya begitu. Jadi, ternyata beli buku, ngasih hadiah buku itu ada korelasinya dengan ibu saya itu mau menyiapkan saya menjadi seperti apa. Nah, sama juga dengan Muhammad Al-Fatih begitu. Bapaknya ini kemudian selalu menyampaikan bahwa kamu nanti yang akan jadi pemimpin yang membebaskan Konstantinopel itu. Dia kemudian carikan guru terbaik. Syamsuddin juga begitu. Ketika mengajar Muhammad Al-Fatih itu juga selalu menyampaikan visi itu. Kamulah yang terbaik. Sehingga kemudian dia harus jadi sejak kecil pun sudah harus menapaki jalan menjadi profil orang yang terbaik. Maka dikenallah Muhammad Al-Fatih itu menjadi seorang yang sholat 5 waktu berjamaah, tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib, tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, tidak pernah meninggalkan puasa Senin Kamis. Dia kemudian dipersiapkan oleh ayahnya untuk kemudian menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya. Dia bahkan juga menguasai sekitar 6 bahasa. Jadi ya karena itu tadi. Itu di usia berapa Ustaz? Ya ketika prosesnya untuk belajar itu ketika dia membebaskan itu kan 24 itu kalau hari ini itu ya orang anak habis selesai kuliah atau ya kan begitu kan ya. Itu sudah selesai semua, hafalan Qur'annya sudah, desain profil dasarnya sebagai orang yang bersaksi Islam itu sudah plus desain yang dikokohkan sebagai pemimpin. Di usia 24 semuanya sudah selesai, dia sudah rancangan strategi dan seterusnya begitu. Dan 24-nya itu seperti itu, bukan instan tiba-tiba 24 itu dia menjadi begitu, pada 23-nya dia anak-anak hedon gitu ya. Kan enggak gitu. 20-nya seperti apa? Enggak, tapi itu rintisan dari sejak kecil yang kemudian kalau kita ketika kita membuka sejarah ternyata kita tahu ternyata enggak pernah meninggalkan sholat wajib berjamaah, enggak pernah meninggalkan sunnah rawatib, enggak pernah meninggalkan sunnah. Itu berarti kan sejak kecil begitu kan, diajari, disiapkan, diproses ya. Kayak gini. Jadi kalau saya membayangkan itu, sebenarnya kan orang tuanya Muhammad Al-Fatih kan juga tidak tahu apakah punannya ini yang akan jadi pembebas Konstantinopel, kan tidak tahu. Tapi karena dia sudah menetapkan visinya itulah, kamulah yang menjadi pemimpin terbaik itu, lalu dia breakdown ke bawah langkah-langkahnya kan.
Kalau saya membayangkan hari ini ibaratnya di dunia digital seperti ini, kalau misalkan kemudian kita sedang mempersiapkan pemimpin masa depan gitu ya, anak saya akan saya siapkan tahun kira-kira maksimal 20 tahun lagi, dia akan menjadi pemimpin yang menonjol untuk memimpin umat ini menuju kesejahteraannya. Misalnya begitu ya. 20 tahun lagi, sekarang 4 tahun, 24, berarti umur 24. Saya membayangkan kira-kira 20 tahun lagi nanti itu ketika dia kemudian muncul gitu, menjadi seorang pemimpin, orang kan pasti akan mencari resep atau bagaimana proses yang melahirkan pemimpin ini gitu kan ya. Anak ini tadi itu dilahirkan dengan cara seperti apa? Akan dicarikan. Maka googling lah mungkin nama itu, keluarlah nama orang tuanya, keluar bagaimana dia sehari-hari membersamai anak itu, disiapkan membawanya ke majelis-majelis ilmu, mengajaknya diskusi tentang politik atau apapun itu kan. Kalau hari ini mungkin bisa dilacak begitu kan, gitu kan ya. Di googling akan ketemu, oh ternyata di YouTube ada ini postingannya ketika anak ini masih 1 tahun, ketika masih 3 bulan bangun tidur ternyata kedengeran bapaknya melafatkan ini kan. Nah itu seperti itu begitu loh. Jadi kemudian bapak itu menyiapkan sejak awal guru terbaiknya di sekolah kan kalau hari ini katanya kutabnya itu di sebelah makam bapaknya, namanya ya kutabnya Syamsuddin itu kita jadi termasuk mencarikan guru yang terbaik itu juga bagian dari ikhtiarnya begitu. Jadi tidak kemudian punya visi tapi kemudian tidak menapaki langkah menuju ke visi itu, karena tanda dari keseriusan adalah setelah ditetapkan tujuan lalu dia tetapkan langkah, lalu dia memulai menapaki langkah itu. Kalau enggak itu namanya gak serius. Oke. Ya. Ustazah barangkali nanti akan berepisode kembali, tetapi hari ini Mas Helmi, apa yang disampaikan beliau ini menjadi inspirasi. Apapun tidak ada kata terlambat dari kami menyampaikan salam hijrah untuk semuanya. Baik, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Baik, Dulur El Victor, Sanik Maziz. Ya, bersama saya Elmi Ansori dan Ustazah Faizatul Rasija. Sekarang sudah siap. Ada pertanyaan ya? Ustazah sama baca WA dulu ya. Oke, monggo. Sama baca untuk WA. Ada Ibu Muslimah. Assalamualaikum Bu Muslimah. Ini Bu Muslimah ini saat ini lagi bersama putra-putrinya. Bu Muslimah ini mengucapkan terima kasih Allah telah mengiring sampai ke 933 FM El Victor Surabaya, yang kemudian mengucapkan terima kasihnya karena setiap hari ini dipertemukan dengan pencerahan termasuk hari ini. Nah, yang ditanyakan Bu Muslimah adalah begini. Ustazah, saya belum punya desain yang seperti itu. Anak saya 2, laki-laki, sekarang ini SMA sama SD. Apa yang harus saya mulai? Iya, bagus. Ya, saya kira semuanya akan bertanya begitu ya. Betul. Yang pertama harus paham bahwa desain dasar atau template profil yang harus kita wujudkan pada anak kita itu adalah berkepribadian Islam, syahsiah Islam. Syahsiah Islam itu adalah memiliki pola pikir Islami dan pola sikap Islami. Pola pikir Islami itu membutuhkan anak itu dibekali dengan sakofah Islam, informasi-informasi yang bisa dia gunakan untuk menafsiri, memahami fakta apapun di hadapannya, peristiwa sesuai dengan hukum Islam, sesuai dengan aturan Islam. Maka berarti untuk mewujudkan profil anak berakliyah Islam, berpola pikir Islam, anak itu memang berarti harus dingajikan, harus dididik untuk dekat dengan ajaran-ajaran Islam, menguasai ajaran-ajaran Islam itu. Berarti kan harus kita yang ngajari atau kita mencarikan guru. Itu satu ya. Berpola pikir Islami. Pola pikir Islami supaya jadi kepribadian Islam itu harus kemudian terjemahkan dalam pola sikap. Dia paham, dia sudah ngerti. Pemahaman itu kemudian dia gunakan untuk mengikat amalnya. Kemudian amal itu sesuai dengan apa yang sudah dia pahami tadi, yang sudah sesuai dengan Islam tadi. Membangun kemudahan, membangun bi'ah, membangun kondisi yang memudahkan anak untuk taat pada apa yang sudah dia pahami, itu membutuhkan upaya mendekatkan dia kepada Allah, mendekatkan dia kepada ketaatan kepada Allah. Jadi taqarrub ila Allah itu harus dia dibantu, diusahakan, dibiasakan, didisiplinkan oleh orang tua sejak dini.
diperkenalkan dengan kewajiban sholat, dengan amal-amal sholih yang lain, sedekah, zakat, puasa. Itu sesuatu yang harus dilakukan oleh ibu untuk membentuk pola sikap Islami. Nah, pola pikir dan pola sikap Islami ketika ketemu dia, maka itu yang membentuk kepribadian Islam. Ini template dasarnya, ini desain dasarnya. Jadi mau ibu kita, bapak ibu itu punya cita-cita, anak saya mau saya jadikan pemimpin, anak saya mau jadikan pengusaha, anak saya mau jadikan dokter. Di template dasarnya, desain dasarnya adalah jadikan dia anak soleh dulu. Jadikan dia sebagai anak yang berkepribadian Islam dulu. Itu gitu. dulu. Baru kedua, ini setelah bangunan dasarnya itu sudah siap, maka kemudian ada desain berikutnya, yaitu desain dia mau kita cetak jadi apa. Saya mau siapkan dia jadi seorang mujtahid yang akan menggali hukum-hukum Islam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Bagus. Berarti apa tambahan amal atau ikhtiarnya? Saya mau siapkan dia itu jadi peneliti terbaik yang akan menghasilkan karya-karya begini. Saya mau siapkan dia jadi jenderal yang hebat. Berarti bagaimana ikhtiarnya? Jadi desain berikutnya begitu loh. Desain berikutnya. Maka setelah desain berikutnya itu jenengan tetapkan langkah-langkah atau strategi atau ikhtiar yang bisa ditempuh untuk mewujudkan dua desain itu begitu. Kalau sudah ketemu strateginya, langkahnya, misalnya saya pengen anak saya itu jadi pengusaha yang sukses, mungkin di antara desainnya itu akan ada pada umur sekian, pada umur dia itu menjelang balik misalnya 13 tahun atau 14 tahun, saya perkenalkan dia dengan dunia usaha. Mungkin akan saya perkenalkan dengan teman saya seorang entrepreneur sukses, misalnya begitu. Itu ada dalam milestone rancangan yang kita buat untuk anak kita tadi. Kalau kita ingin dia jadi pengusaha mungkin akan begitu. Kalau kita ingin anak kita jadi seorang pencipta pesawat terbang, mungkin akan kita dekatkan dia dengan tokoh yang lain, sekolah yang lain, guru yang lain, kan begitu. Sesuai dengan desain yang kita inginkan. Jadi hidup itu nggak ngalir tuh loh. Ada desainnya. Lalu seriuslah gitu dengan desainnya sudah disiapkan itu. Namanya serius itu di antara tandanya adalah menapaki langkah yang sudah disiapkan. Tetap dengan sebuah kesadaran bahwa Allah itu, kita itu mendidik bersama Allah. Jadi kekuatan sumber dari segala sumber kekuatan itu adalah Allah, bukan dari usaha kita tadi. Sehingga kemudian kita tidak menjadi orang yang takabur ketika melihat ada keberhasilan pada anak kita. Kita juga tidak menjadi orang yang kemudian putus asa ketika melihat kok ada hambatan gitu. Lalu luruskan niat bahwa kita itu mendidik anak itu ya karena mau menyelesaikan amanah ini loh yang diberikan oleh Allah. Ini amanah. Bukan passion pribadi, gitu ya. Karena saya dulu kepengen terkenal, nggak bisa biar anak saya lewat jalan anak saya jadi pengen terkenal, nggak gitu, gitu loh. Ya, karena Allah, ikhlas karena Allah, lalu istiqomahlah menapaki langkah yang sudah ditetapkan tadi. Itu membutuhkan ilmu, Mbak Nima. Jadi ibunya, bapaknya, kedua begini, ketiga gini, dan seterusnya ya. Jadi selain ikhlas, komitmen untuk tetap ada di jalurnya, modali diri kita dengan ilmu. Menjadi orang tua yang mencetak atau melahirkan generasi hebat bukan hal yang mustahil. Kita harus terbiasa dengan cita-cita besar. Kaum muslimin terbiasa dengan hal-hal besar. Masya Allah. Ya Allah sertai kami untuk membimbing anak-anak. Amin. Saya mohon maaf kalau ada hal kurang berkenan atau ada banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.